harga properti ada 323 juta. Dan apabila kita melakukan KPR selama 15 tahun, kita akan membayarnya total yaitu 512 juta rupiah. Di sini kita akan melihatnya. Kita meminjam harga properti, harga tanahnya yaitu 323 juta dengan totalnya nanti kita mengasurnya per bulannya 4.268. Nanti totalnya akan menjadi 512 juta rupiah. Jadi kenapa sih kita itu kalau bisa jangan KPR? Karena ini nih faktanya, angsuran pokok bulan-bulan pertama itu 3 tahun pertama itu lebih besar bunganya daripada pokoknya. Apabila kita ingin melunasinya masih sedikit gitu, yang baru kita bayar itu masih sedikit, yang kita bayar itu yang banyak itu bunganya. Baru di tahun ketiga dan berikutnya itu akan sama, di bulan ke 38 itu akan sama, seperti itu. Welcome back to Marlindo. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang cara memotong harga properti. Pertama-tama tadi saya sudah melihatnya, menemukannya ada properti dengan harga 323 juta rupiah. Dan apabila kita meminjamkannya ke bank, maksudnya KPR, kita akan membayarnya totalnya yaitu 512 juta rupiah. Jadi tekniknya memotongnya bagaimana? Jadi kali ini saya akan membahas tentang cara memotong harga properti. Di sini kita tadi sudah melihat. Jadi di sini kita mencoba untuk memotongnya. Cara memotongnya itu 323 juta ini kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu harga tanahnya. Ini tadi kan tipenya 40 per 80. Jadi tipe 40 dengan luas lahannya 80 meter. Harga di sekitar tersebut saya sudah survei itu rata-rata itu 1 juta sampai 1,7 juta. Jadi kita menghitungnya yaitu dengan cara 1,3, yang kita hitungnya dari yang tertinggi saja ya, biar mungkin kita enak menyebutnya, karena emang di perumahan itu harganya memang biasanya tinggi. 1,7 juta dikali 80 itu adalah 36 juta. Harganya yaitu 136 juta rupiah. Dan cara menghitung bangunan itu biasanya rata-rata perumahan yaitu harganya per meternya itu kita kasih saja ya 2,5 juta. Jadinya ini harganya 100 juta. Jadi keuntungan si developernya yaitu 87 juta. Kan ini kita tekniknya akan membangun rumah ya. Jadi kita menghilangkan keuntungan developernya.
Dan apabila kita tidak melakukan apa-apa, jadinya kita cuman menemukan tanah yang sekitar situ harganya, dan tidak jauh lokasinya di sekitar situ, harganya 1,7 juta per meter. Terus kita bangun borongan material dan borongan kerja, itu kita sudah bisa motongnya 87 juta. Jadinya kita hanya membutuhkan uang 236 juta. Namun saya akan mencoba sharing lagi. Di sini kita mencoba memotong harga rumahnya dulu ya. Harga rumahnya apabila kita ingin harganya lebih murah, itu biasanya apabila kita ingin harganya lebih murah, kita biasanya melakukan hanya borongan kerja saja. Jadi tidak materialnya yang beli kita, jadi borongan kerja saja. Materialnya kita yang beli. Jadi mereka cuman mengatur tenaganya saja. Itu kita bisa melakukannya per meter itu 2 juta rupiah. Kenapa saya sebut demikian? Karena biasanya pemborong itu apabila kita melakukannya borongan kerja dan material, mereka juga mengambil keuntungan, jadinya 2,5. Kita sedikit menghematnya 500.000, itu sudah lumayan sekali. Dan ini daripada materialnya yang perumahan ini tadi, ini yang 2 juta ini sudah sangat-sangat bagus lah. Soalnya biasanya ini materialnya bisa aja cuman ya rata-rata perumahan itu 1,7, 1,8. Udah paling mentok itu 2 juta rupiah, itu biasanya ya. Terus ini kita melihatnya di sini 2 juta dikali 40 yaitu 80 juta. Jadi kita dapat menghemat 20 juta dalam sistem bangun ini. Kemudian 136 juta ini tanahnya kita dapat memotongnya lagi dengan cara cari tempat sekitaran situ yang di luar perumahan dan tidak jauh dari situ, itu ada. Biasanya ini bisa saja 120 juta. Kita cari yang per meternya 1,5 juta rupiah. Jadi kita mendapatkan harga itu 200 juta dengan spesifikasi yang sama dan bahkan lebih bagus daripada ini. Karena di sini tuh kita membayar tanah itu juga membayar, bukan hanya membayar tanahnya, kita juga harus membayar fasum dan fasosnya. Karena fasum dan fasos di perumahan itu yang menanggung adalah penduduk perumahan tersebut, bukan dari pemerintah atau seperti itu. Dan kalau kita melakukannya tidak di perumahan, apabila kita membangunnya tidak di perumahan, jalannya itu yang membangun itu pemerintah, yang memperbaiki pemerintah, jadi kita tidak perlu membayarnya. Kemudian temulah ini 200 juta, dan ini pun kita juga
apabila kita ingin memotongnya juga, karena kan tekniknya ada dua. Apabila kita ingin mempunyai properti, yang pertama menaikkan kemampuan kita untuk membelinya, yang kedua yaitu menurunkan keinginan kita, menurunkan ekspektasi kita untuk membeli di tempat yang ring 1. Jadi kita ini kan ring 1 kan ya, kalau ring 2 itu bisa saja hanya 1 juta itu ada 1 juta, mungkin 1,2, 1,3 itu bisa kita cari lagi di ring 2 atau ring 3 seperti itu. Jadi apabila kita membangunnya sekitar perumahan tersebut, kita bisa hanya membayar 200 juta saja. Dan apabila kita KPR, kita sudah menghemat 312 juta. Ini sangat luar biasa sih sebenarnya. Ini tekniknya pun juga saya dapat dari seseorang yang sangat menginspirasi sekali. Di sini saya hanya berbagi saja, men-sharing saja, karena ilmu itu sebaiknya harus disalurkan kepada orang lain agar dapat bermanfaat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan di kolom komentar atau sharing di kolom komentar. Kemudian apabila Anda berkenan, apabila Anda suka dengan video ini, boleh mengklik tombol like-nya dan jangan lupa subscribe agar channel ini dapat berkembang dan saya semangat untuk membuat konten-konten berikutnya. Mungkin cukup sekian. Terima kasih atas subscribe-nya. Terima kasih atas subscribe-nya. Terima kasih atas like-nya. Bye-bye. ¿Cómo se llama?